Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jamahan Tuhan memulihkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan karena Dia Allah yang berkuasa. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah masalah kita, maka apapun yang menjadi masalah kita bisa diselesaikan. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah penyakit kita, maka apapun yang menjadi penyakit kita akan disembuhkan. Tangannya tangan yang berkuasa. Kalau tangan itu terulur dan menjamah kita, maka segala perkara bisa jadi saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimana kita mengalami tangannya terulur menjamah kita, menyelesaikan masalah dan persoalan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, supaya malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun,
Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam perikop ini diceritakan tentang peristiwa seorang kusta yang mengalami perkara yang besar, mengalami mujizat, mengalami uluran tangan Tuhan menjamah dia, saudara. Seorang kusta adalah orang yang mengidap satu penyakit yang dianggap najis, sehingga kalau ada seorang yang kena kusta, maka dia akan diusir dari keluarganya, diusir dari masyarakat, dan kemudian diasingkan. Dia dianggap najis, dianggap hina oleh karena mengidap penyakit kusta. Saudara, bisa kita bayangkan bagaimana situasi dan keadaan hidup orang kusta ini. Betapa menyedihkannya situasi kehidupannya, di mana dia mengidap satu penyakit. Dengan mengidap satu penyakit saja sudah sangat membutuhkan perhatian. Ditambah lagi setelah dia mengidap penyakit kusta tersebut, dia diusir dari tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, kemudian diasingkan. Bayangkan kesedihannya, duka hatinya itu berlipat kali ganda, karena dia harus mengidap penyakit dan kemudian dia harus juga menghadapinya sendiri. Tidak ada orang yang mau membantu dia, menghibur dia, mengobati dia dalam menghadapi penyakit itu, saudara. Bayangkan betapa hinanya, betapa sedihnya kehidupan orang kusta tersebut. Tetapi saudara, satu kali dia datang, dia dengar berita tentang Yesus, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Lalu di ayat 41 tadi dikatakan, saat orang itu datang kepada Yesus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di mana ada orang kusta yang satu orang pun tidak ada lagi yang mengasihi, tidak ada lagi yang peduli, tapi masih ada satu pribadi yang peduli dan mengasihi, yaitu Yesus. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi yang berat, yang saudara ada masalah, ada persoalan, mungkin ada penyakit, dan kemudian dari masalah, persoalan, penyakit yang sedang saudara tanggung, mungkin saudara sudah kurang mendapat perhatian dari keluarga, saudara merasa tidak dikasihi, saudara merasa tidak diperhatikan, dan sebagainya. Dan itu membuat saudara seperti putus asa dalam menjalani kehidupan saudara. Dengar saudara, apapun situasi kondisi yang saudara hadapi, sekalipun mungkin keluarga-keluarga sudah bosan melihat saudara, bosan merawat saudara dalam kondisi yang saudara alami, dengar, masih ada satu pribadi yang berbelas kasihan. Sama seperti kepada orang kusta itu, dia berbelas kasihan, padahal orang kusta sudah dianggap najis dan hina, tetapi dia mengasihi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang kusta itu. Dan hari ini pun Yesus mengasihi kita, saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat situasi dan keadaan kehidupan kita malam hari ini, apapun situasi dan keadaan kita. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, di ayat 41 tadi, kemudian kalimat selanjutnya dikatakan,
Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Lihat saudara, saat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta yang dianggap najis, menjamah orang kusta yang dianggap hina. Tangannya terulur menjamah orang itu, saudara. Sekalipun semua orang sudah menganggap dia nggak berguna, dia najis, tidak ada lagi yang pedulikan, tapi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan tangan Yesus terulur menjamah orang yang dianggap najis ini. Dengar saudara, hari ini hati Yesus tergerak oleh belas kasihan memandang saya dan saudara dalam segala situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian tangannya terulur untuk menjamah kita, siapapun saudara, apapun keadaan saudara malam ini. Dengar saudara, Yesus mengasihimu dan tangannya sedang terulur menjamah saudara, menjamah tubuh saudara yang sakit malam ini, menjamah masalah saudara yang berat, persoalan saudara yang berat malam hari ini. Yesus peduli, Yesus mengasihi saudara, dan tangannya sedang terulur untuk menjamah saudara. Dan saat tangan Yesus terulur, ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan saudara, dan tangannya terulur untuk menjamah orang kusta itu, seketika itu juga mujizat terjadi. Orang kusta itu disembuhkan. Malam ini saat tangannya terulur menjamah saudara, mujizat pasti terjadi. Saudara akan mengalami mujizatnya, saudara akan mengalami kesembuhannya saat tangannya terulur menjamah saudara. Namun saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini bukan hanya tentang apa yang dialami oleh orang kusta itu. Yang saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya hari ini, yaitu mengalami jamahan Yesus, mengalami mujizat Yesus. Yang saya rindu kita belajar, mengapa dari sekian banyak orang yang mengikut Yesus, orang kusta ini yang dianggap hina, yang tidak ada lagi orang yang mempedulikan, tapi Yesus malah peduli kepada dia, dan Yesus malah menjamah dia, Yesus malah menyembuhkan dia. Apa yang spesial dengan orang kusta ini? Apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Yesus? Itu yang saya rindu kita belajar saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami belas kasihan Tuhan. Kita mengalami hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat kehidupan kita, dan kita mengalami tangannya terulur menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh orang kusta itu saudara, kita lihat di ayat 40. Ada 3 hal yang akan kita belajar dari sana saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Jadi saudara, dikatakan di sini bahwa orang kusta itu datang kepada Yesus, dan selanjutnya dikatakan dan sambil berlutut kepadanya. Bagaimana dia mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan? Karena dia datang kepada Yesus, dan dia datang dengan sikap yang benar, di mana dia datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus pada waktu itu saudara. Ada yang mengikut Yesus berdesak-desakan, ingin melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi orang kusta ini saat dia datang kepada Yesus,
dia langsung sujud di kaki Yesus. Artinya saudara, dia datang dengan sikap yang benar. Sehingga sekalipun dia adalah orang kusta yang najis, karena sikapnya yang benar, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan tangannya terulur menjamah dan menyembuhkan orang kusta itu. Apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara? Sikapnya yang benar membuat tangan Yesus terulur dan menjamah dan menyembuhkan dia. Saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar dari kisah orang kusta ini, saudara, datanglah dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, tapi mereka datang hanya dengan tuntutan-tuntutan, dengan permintaan-permintaan, tidak dibarengi dengan sikap yang benar waktu mereka datang kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak heran, saudara, bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak mengalami campur tangan Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan, karena mereka tidak datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Malam hari ini, saudara, setelah kita belajar melihat apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga tangannya terulur dan menjamah, karena orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikapnya yang benar. Mari kita koreksi dalam hidup kita, saudara, di mana sikap yang ditunjukkan oleh orang kusta ini adalah penghormatan kepada Tuhan. Dia sujud dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu merupakan satu sikap penghormatan. Bagaimana dengan saya dan saudara ketika kita ikut Tuhan? Apakah kita mengikut dia hanya untuk menuntut dia memberikan apa yang kita inginkan, menuntut dia menjawab doa kita, menuntut dia melindungi kita, menuntut dia memberkati kita, dan sebagainya dan sebagainya? Apakah pengiringan kita akan Tuhan hanya berupa tuntutan dan tuntutan dan tuntutan? Ataukah seperti orang kusta ini, kita sudah datang kepada dia dengan sikap yang benar, dengan hormat di hadapan Tuhan? Saudara yang tahu bagaimana perjalanan hidup saudara dalam saudara mengiring Tuhan, apakah saudara sudah ikut Tuhan dengan penuh hormat, sikap yang penuh hormat kepada dia, datang kepada dia dalam penyembahan, pengagungan kepada Allah? Apapun keadaan saudara, apapun situasi hidup saudara, dengar, jika saudara menjalani hari-hari saudara dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan hormat dan penuh pengagungan kepada Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami belas kasihan Tuhan. Tangannya terulur menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita koreksi sikap kita dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita koreksi hati kita dalam kita mengiring Tuhan. Adakah kita mengiring dia dengan hormat dan penuh pengagungan, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan? Itu yang pertama, sehingga orang kusta tersebut mengalami jamahan Yesus. Kemudian yang kedua, saudara, perhatikan, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau." Yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar, dia sujud, dia menyembah dan mengagungkan Tuhan Yesus. Yang kedua, dia datang dengan doa, dengan permohonan, dan permohonannya itu adalah permohonan yang benar, di mana ketika dia berkata sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau."
Artinya apa, saudara? Dia datang dengan doa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki, dengar saudara, begitu banyak doa-doa orang-orang yang tidak dijawab. Kemungkinan masalah utamanya adalah karena doa-doa tersebut dipenuhi oleh keinginan daging, dipenuhi oleh hawa nafsu, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan doa yang dipenuhi dengan doa yang benar, permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan. Itu yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa orang kusta itu mengalami mujizat Tuhan karena dia datang dengan doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Saudara, adakah saat ini saudara sedang bergumul dalam doa saudara? Atau mungkin malah saudara sudah lama berdoa terhadap satu topik doa, tetapi saudara tidak kunjung melihat jawaban dari doa itu. Mungkin kita perlu mengoreksi saudara. Apakah kita menaikkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Sama seperti orang kusta ini ketika dia berkata, ketika dia memohon berlutut di kaki Yesus, dia berkata, kalau engkau mau, kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki. Seharusnya dalam doa-doa kita seperti itu, saudara. Setelah kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, maka seharusnya kita berkata, kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki Tuhan, kalau sesuai dengan apa yang engkau kehendaki Tuhan. Seharusnya kita berkata seperti itu, saudara. Karena yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun apa yang kita inginkan seringkali mungkin tidak terjadi, saudara, malah hal berbeda yang Tuhan kerjakan. Karena sekali lagi, Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang Dia kehendaki, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, pernahkah saudara di dalam kehidupan saudara, saudara begitu menginginkan sesuatu, dan ketika saudara memperoleh apa yang saudara inginkan, malah muncul masalah, persoalan, masalah yang terjadi? Itu menunjukkan, saudara, bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena ternyata seringkali apa yang kita rasa baik itu malah pada akhirnya menimbulkan masalah dan persoalan. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakannya, maka itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu hari esok, sehingga apa yang kita minta hari ini menurut apa yang kita pikirkan baik hari ini. Padahal Tuhan sudah punya kehendak yang terbaik. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu akan menjadikan kebaikan bagi saudara. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dia menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita rindu melihat mujizat, saudara, kita rindu mengalami tangan Tuhan terulur menjamah kehidupan kita, maka carilah kehendak Tuhan. Mintalah kehendak Tuhan terjadi, karena itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang terakhir, saudara,
Setelah dia berkata, "Kalau engkau mau," kemudian dia lanjutkan, saudara, "engkau dapat mentahirkan aku." Artinya yang ketiga, dia percaya akan kuasa Tuhan sehingga dia berkata, "Engkau dapat mentahirkan aku." Padahal penyakit kusta adalah penyakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu, saudara. Tapi dia percaya bahwa Yesus dapat. Dia tidak berkata begini, "Tuhan, cobalah untuk menolong aku. Mungkin engkau dapat." Dia tidak berkata begitu, saudara. Dia tadi berkata, "Kalau engkau mau." Selanjutnya yang ketiga, "Engkau dapat mentahirkan aku." Jadi dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup mentahirkan dia, menyembuhkan dia. Jadi yang ketiga, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi sangat wajar orang kusta ini mengalami perlakuan berbeda dari Tuhan, saudara. Dari sekian banyak orang, dia yang dianggap hina itu malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada dia. Kenapa, saudara? Selain dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan permohonan yang benar. Yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar ketika dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat." Dia begitu percaya Yesus sanggup dan dapat menyembuhkan dia. Saudara, yang paling Tuhan cari dalam perjalanan hidup kita bukan seberapa banyak kita mengalami mujizat, bukan seberapa banyak kita mengalami berkat-berkat dan sebagainya. Yang paling Tuhan ingin lihat dari kehidupan kita adalah seberapa besar, seberapa bertumbuh iman kita. Dan ketika kita mengalami pertumbuhan iman dalam kita mengiring Tuhan, saudara, di sanalah malah kita akan mengalami mujizat yang besar. Di sanalah malah kita akan melihat tangan Tuhan terulur dan melakukan mujizat. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sudah belajar firman Tuhan. Malam ini kita sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita sudah belajar dari kehidupan seorang kusta yang dianggap hina karena mengidap satu penyakit yang menular. Dia diasingkan, dianggap orang najis, tetapi dia malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan kemudian tangan Tuhan terulur menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mujizat pun terjadi. Dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya, karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, penuh hormat, penuh penyembahan. Yang kedua, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar, karena ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau." Dia datang dengan doa dan berkata kepada Tuhan, "Kalau engkau mau." Artinya dia mencari apa yang Tuhan mau. Dia mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan doa yang benar, yaitu doa yang mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia berkata, "Engkau dapat." Artinya dia datang dengan iman. Dia begitu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan dapat. Hari ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pertama, ketahuilah bahwa Tuhan mau menjamah setiap kita. Kalau Dia mau menjamah
Orang kusta yang dianggap hina itu, dia pun siap untuk menjamah saya dan saudara dengan tangannya yang lembut dan berkuasa. Dan bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan? Yang pertama, iringlah Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian yang kedua, datanglah kepada Dia dengan doa-doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, membangkitkan iman saudara, dan saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan peduli apapun keadaan saudara. Mari alami jamahan Tuhan, alami kuasa tangannya menjamah kehidupan saudara, dengan datang kepada Dia dengan sikap yang benar, doa yang benar, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Tuhan. Dan malam hari ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus datang kepadamu, ya Tuhan, dengan sikap yang benar. Datang kepadamu dengan permohonan dan doa yang benar. Dan datang kepadamu dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa, kami akan terapkan firman-Mu. Kami akan iring Engkau. Kami akan ikut Engkau. Selalu datang kepadamu, ya Tuhan, dengan sikap yang benar, dengan permohonan dan doa yang benar, dan dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu, terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka.
Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes,
Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaanmu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan,
dalam nama Yesus sebagai nelayan. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa,
Berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.